Bayangkan sebuah desa kecil yang tenang, rumah-rumah kayu berdiri rapat, lampu redup menerangi malam, dan keluarga-keluarga tertidur tanpa rasa curiga. Tidak ada yang menyangka bahwa di balik keheningan itu, seseorang sedang berjalan perlahan, membawa senjata, dan berniat menghabisi seluruh penghuni rumah tanpa pandang usia, tanpa alasan pribadi. Malam itu bukan hanya satu rumah yang akan menjadi sunyi, bukan satu keluarga yang akan lenyap, dan bukan satu nyawa yang akan berakhir. Inilah kisah Anatoly Onoprienko, seorang pria yang dijuluki The Beast of Ukraine, pembunuh massal yang membantai puluhan keluarga secara acak, dan menjadi salah satu pembunuh paling kejam dalam sejarah Eropa. Anatoly Yurievich Onoprienko lahir pada tanggal 25 Juli 1959 di wilayah Zhytomyr, Ukraina, yang saat itu masih menjadi bagian dari Uni Soviet. Sejak awal kehidupannya, Anatoly sudah dikelilingi oleh kehilangan. Ibunya meninggal dunia ketika ia masih sangat kecil. Ayahnya yang tidak mampu mengurus anak-anaknya menyerahkan Anatoly dan saudara-saudaranya ke panti asuhan negara. Di sanalah hidup Anatoly mulai terbentuk bukan oleh kasih sayang, melainkan oleh kekerasan, pengabaian, dan dinginnya sistem. Di panti asuhan Soviet, disiplin adalah segalanya. Anak-anak diperlakukan bukan sebagai individu, tetapi sebagai angka. Kesalahan kecil dibalas dengan hukuman fisik. Empati hampir tidak pernah ada. Anatoly tumbuh menjadi anak pendiam, tertutup, dan penuh kemarahan yang tidak pernah ia ungkapkan. Ia tidak memiliki figur orang tua, tidak memiliki tempat untuk mencurahkan emosi, dan tidak pernah belajar bagaimana cara membentuk ikatan manusia yang sehat. Saat remaja, Anatoly mulai menunjukkan perilaku menyimpang. Ia sering berkelahi, mencuri barang-barang kecil, dan menunjukkan sikap tidak peduli terhadap penderitaan orang lain. Namun, karena kondisi sosial di Uni Soviet saat itu, perilaku ini tidak dianggap sebagai tanda bahaya serius. Ia hanya dianggap sebagai pemuda bermasalah. Setelah menyelesaikan sekolah, Anatoly menjalani wajib militer di Angkatan Darat Soviet. Disinilah kekerasan menjadi sesuatu yang normal baginya. Latihan militer yang keras, hierarki brutal, dan dehumanisasi musuh semakin menumpulkan empatinya. Ia belajar menggunakan senjata. Ia belajar membunuh tanpa ragu. Dan yang paling berbahaya, ia belajar bahwa nyawa manusia bisa dihilangkan tanpa konsekuensi emosional. Setelah keluar dari militer, Anatoly mencoba menjalani kehidupan normal. Ia menikah, memiliki anak, dan bekerja sebagai pelaut kapal kargo. Namun kehidupan rumah tangganya gagal total. Ia kasar, dingin, dan tidak mampu membangun hubungan emosional. Pernikahannya berakhir dengan perceraian. Anaknya menjauh, dan Anatoly kembali sendirian. Kali ini dengan kemarahan yang lebih besar, ia mulai hidup berpindah-pindah. Tidak memiliki tujuan, tidak memiliki arah hidup. Di titik inilah sesuatu di dalam dirinya berubah. Pada tahun 1989, Anatoly melakukan pembunuhan pertamanya. Korban adalah seorang pria dan wanita tua. Motifnya bukan dendam, bukan konflik pribadi. Ia membunuh mereka untuk mencuri uang dan barang berharga. Namun yang mengejutkan adalah reaksi Anatoly setelah pembunuhan itu. Tidak ada rasa bersalah, tidak ada penyesalan. Yang ada hanyalah rasa puas dan rasa berkuasa. Pembunuhan itu menjadi pemicu. Ia menyadari satu hal penting, membunuh memberinya kendali penuh atas hidup orang lain. Setelah pembunuhan pertama, kekerasan Anatoly meningkat dengan cepat. Ia tidak lagi memilih korban secara spesifik. Ia memilih rumah. Ia akan mengamati desa kecil, memilih rumah yang tampak tenang, menunggu malam tiba. Metodenya selalu sama, menyelinap, masuk, menembak orang dewasa, membunuh anak-anak, membakar rumah untuk menghilangkan jejak seluruh keluarga dibantai dalam satu malam. Tidak ada yang selamat, tidak ada saksi. Antara tahun 1995 hingga 1996, Ukraina dilanda teror. Dalam waktu singkat, puluhan keluarga ditemukan tewas di rumah mereka. Polisi kebingungan. Tidak ada pola jelas, tidak ada motif konsisten, tidak ada hubungan antar korban. Media mulai melaporkan tentang pembantai keluarga. Masyarakat hidup dalam ketakutan.
Orang-orang tidur dengan senjata di samping tempat tidur. Anak-anak tidak lagi merasa aman di rumah mereka sendiri. Anatoly terus bergerak dari desa ke desa. Ia tidak tinggal lama di satu tempat. Ia tidak meninggalkan identitas. Penyelidikan kemudian mengungkap bahwa Anatoly bukan sekadar pembunuh untuk keuntungan materi. Ia menikmati prosesnya. Ia menikmati ketakutan, keheningan setelah tembakan, dan kendali mutlak atas situasi. Ia sering berbicara sendiri, meyakini bahwa dirinya adalah utusan yang dipilih untuk membersihkan dunia. Delusi keagungan mulai menguasai pikirannya. Ia tidak melihat dirinya sebagai penjahat. Ia melihat dirinya sebagai kekuatan. Selama berbulan-bulan, aparat keamanan gagal menangkapnya. Kurangnya koordinasi antar wilayah, data yang tidak terpusat, dan sisa-sisa sistem Soviet yang tidak efisien. Anatoly bahkan sempat diperiksa polisi, namun dilepaskan karena kurang bukti. Ia terus membunuh setelah itu. Pada April 1996, keberuntungan Anatoly akhirnya habis. Polisi menemukan senjata dan barang bukti di tempat tinggal sementaranya. Kali ini, bukti terlalu kuat untuk diabaikan. Ia ditangkap tanpa perlawanan. Saat diinterogasi, Anatoly mengaku telah membunuh lebih dari 50 orang, termasuk anak-anak dan bayi. Ia menceritakan kejahatannya dengan tenang, tanpa emosi, tanpa penyesalan. Anatoly Onoprienko dijatuhi hukuman mati, namun hukum Ukraina kemudian menghapus hukuman mati. Hukumannya diubah menjadi penjara seumur hidup. Ia menghabiskan sisa hidupnya di balik jeruji besi, sendirian, terisolasi. Pada tahun 2013, Anatoly Onoprienko meninggal dunia akibat gagal jantung. Tidak ada pelayat, tidak ada air mata, hanya nama yang tercatat dalam sejarah sebagai simbol teror. Kisah Anatoly Onoprienko bukan hanya tentang pembunuhan, ini adalah kisah tentang masa kecil tanpa kasih sayang, sistem yang gagal melindungi, dan bagaimana kekerasan yang dibiarkan dapat melahirkan monster. Ia mengingatkan kita bahwa kejahatan ekstrem tidak muncul begitu saja, ia tumbuh perlahan, dalam keheningan,